Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baik rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara mengenai kedudukan hukum pemerintah. Baik, langsung saja kita masuk kepada submateri yang pertama tentang kedudukan pemerintah dalam hukum publik. Sebagai pembuka, kita harus mengetahui apa itu hukum publik. Hukum publik merupakan sederet aturan yang mengatur bagaimana hubungan warga negara dengan negaranya, yang menyangkut kepentingan umum. Kemudian selanjutnya yang harus kita ketahui adalah mengenai jabatan dan pejabat. Jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap, sementara pejabat dapat berganti-ganti. Pergantian pejabat tidak mempengaruhi kewenangan yang melekat pada jabatan. Dan jabatan diatur oleh hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Indro Harto menyebutkan bahwa lembaga-lembaga hukum publik itu memiliki kedudukan yang mandiri dalam statusnya sebagai badan hukum. Lembaga-lembaga hukum publik tersebut merupakan badan hukum perdata dan melalui organ-organnya atau organ-organnya ini disebut juga dengan badan atau jabatan tata usaha negara. Menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan hukum perdata. Lanjutannya, meskipun organ atau jabatan pemerintahan dapat melakukan perbuatan hukum perdata mewakili badan hukum induknya, namun yang terpenting di sini dalam konteks hukum administrasi negara adalah mengetahui jabatan pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum yang bersifat publik. Dengan demikian, kedudukan pemerintah berdasarkan hukum publik adalah sebagai wakil jabatan pemerintah. Kita masuk kepada submateri yang kedua mengenai macam-macam jabatan. Di sini ada dua orang ahli yang memaparkan macam-macam dari jabatan. Yang pertama, ahli tersebut adalah Indro Harto. Mengatakan di sini, yang pertama macam-macam dari jabatan adalah instansi-instansi resmi pemerintah yang berada di bawah presiden sebagai kepala eksekutif. Kemudian yang kedua, instansi-instansi resmi pemerintah yang berada di luar lingkungan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan urusan pemerintah. Ketiga, Indro Harto mengatakan macam-macam dari jabatan ini yaitu badan-badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintahan dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Kemudian yang keempat, instansi-instansi yang merupakan kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Dan yang terakhir, Indro Harto mengatakan lembaga-lembaga hukum swasta yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sistem perizinan melaksanakan tugas pemerintahan. Dari yang dipaparkan oleh Indro Harto tadi, 5 macam jabatan tadi, dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa macam-macam jabatan tersebut adalah instansi-instansi ataupun badan-badan hukum. Dan kata kunci yang kedua adalah melaksanakan urusan pemerintahan. Baik, tokoh yang kedua mengatakan, yaitu nama tokohnya SF Marbun. Yang pertama, dia mengatakan macam-macam dari jabatan ini adalah mereka yang termasuk ke dalam golongan eksekutif, mulai dari presiden sampai kepada kepala pemerintahan termasuk pembantu-pembantunya. Kemudian yang kedua, mereka yang menyelenggarakan urusan desentralisasi, yaitu kepala daerah tingkat 1, tingkat 2, dan pemerintahan desa.
Kemudian yang ketiga, mereka yang menyelenggarakan urusan dekonsentrasi seperti gubernur, bupati, wali kota, camat, serta lurah. Kalau kita bawa ke ranah Minangkabau, maka tingkatan-tingkatannya mungkin sampai kepada wali negari, ataupun sampai tingkat yang rendah di bawah wali negari ataupun wali jorong. Kemudian yang ketiga, mereka yang menyelenggarakan yang keempat, pihak ketiga atau pihak swasta yang mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah, baik yang diatur atas dasar hukum publik maupun hukum privat. Yang kelima, pihak ketiga atau swasta yang memperoleh konsesi atau izin dari pemerintah. Yang keenam, pihak ketiga atau swasta yang diberi subsidi pemerintah, misalnya sekolah swasta. Kemudian SF Marbun mengatakan macam-macam jabatan yang ketujuh yaitu pihak ketiga atau swasta yang bekerja sama dengan pemerintah seperti BUMN. Dan yang kedelapan, ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan tinggi, dan ketua Mahkamah Agung serta panitera dalam lingkungan peradilan. Yang terakhir, SF Marbun mengatakan sekretaris pada lembaga tertinggi negara, MPR, dan lembaga-lembaga tinggi negara serta sekretaris pada DPRD. Itu adalah macam-macam jabatan dari dua tokoh yaitu Indro Harto dan SF Marbun. Kemudian materi selanjutnya yaitu kedudukan pemerintah dalam hukum privat. Kedudukan pemerintah dalam hukum privat sebagai badan hukum. Kemudian pengertian dari badan hukum itu sendiri adalah kumpulan orang yang di dalam kehidupan masyarakat dengan beberapa pengecualian sesuai dengan apa saja ketentuan undang-undang dapat bertindak. Yang sebagaimana manusia yang memiliki hak dan kewenangan seperti kumpulan orang atau kumpulan orang dalam suatu badan hukum, perseroan terbatas, perusahaan perkapalan, perhimpunan, dan sebagainya. Sumber lain mengatakan dalam lapangan keperdataan, pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum, bukan wakil dari jabatan seperti yang dikatakan atau kedudukan pemerintah dalam hukum publik yang telah diterangkan pada awal tadi. Baik, mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Salah dan janggal saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.